Orang yang menerima Yesus itu kondisinya kayak apa? Perilakunya kayak apa? Ini sudah tentu barangkali nyerempet sedikit tentang etiket, ya, tentang unggah-ungguh, tentang keramah tamahan, ya, tentang attitude. Nah, tetapi ini lebih mengarah kepada komitmen kita kepada Tuhan. Kalau saya menerima Yesus, apa sih yang saya harus kerjakan dalam hidup? Saudara, engkau tidak perlu menjadi seperti saya atau seperti seorang penginjil, full timer, seorang guru Alkitab atau seorang gembala sidang dan lain sebagainya. Saudara, ibu tetap seperti ibu rumah tangga, tidak apa-apa. Bapak seperti bapak kepala rumah tangga, anak-anakku yang muda juga oke. Kecuali engkau mendapat panggilan yang khusus untuk menyerahkan 100% hidupmu kepada Tuhan. Tapi kalau tidak ada panggilan itu, never mind, engkau bisa mendapatkan apa yang sama. Jangan anggap bahwa seseorang itu karena dia mempunyai jabatan di dalam gereja, dia diprioritaskan oleh Tuhan. Memang tertulisnya begitu, tetapi pada kenyataan tidak demikian. Tergantung si orang kayak apa, begitu. Kalau saya tidak karu-karuan, biar saya mempunyai, memangku begitu banyak jabatan dan kedudukan. Kalau saya tidak berkenan kepada Tuhan, saya dibuang dari hadiratnya. Titik. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, setiap kita, setiap kita harus berkomitmen. Amin. Katakan, saya harus berkomitmen. Hidup saya, bicara saya sebagai anak Tuhan. Ya, di dalam 2 Korintus 4 ayat 13, para kekasih, mohon dibuka Alkitab saudara lebih dahulu. 2 Korintus 4 ayat 13. Inilah kondisi dan perilaku orang yang menerima. Jadi nomor 1, percaya, ya. Percaya aja sudah hebat. Apalagi kalau kita menerima Yesus. Amin. Nah, ini dia kita akan baca. Salah satu aspek orang yang menerima Yesus ada pada 2 Korintus 4 ayat 13 pada Alkitab saya Perjanjian Baru halaman 294. 2 Korintus 4 ayat 13. Luar biasa. Siap, dengan suara yang nyaring kita akan baca. 1, 2. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Amin. Jadi kelihatannya, ya, ini kalimat, ya, agak bulat sedikit, tetapi kita memegang tentang 2 kosakata, 2 pengertian, yaitu apa yang pertama? Aku percaya. Katakan, aku percaya. Dan yang kedua, katakan, aku harus berkata-kata. Saudara, jadi kepercayaan yang saudara dan saya terima ini harus dikomunikasikan, harus dibicarakan. 1, kepada manusia sesama. Katakan, kepada sesama manusia. 2, kepada iblis. Nah, kenapa? Apa pentingnya? Supaya iblis ngerti, tahu, paham bahwa Anda dan saya milik Tuhan. Saben kali dia mau mengganggu, saben kali dia mau bikin gara-gara, saben kali dia mau jual, engkau beli, engkau hancurkan, engkau buang dia, engkau tangking dalam nama Yesus. Itu sebab harus berkata-kata. Apa yang aku percayai, aku katakan. Amin. Apa yang aku percaya, aku mau katakan. Sebab apa yang saudara percayai dan saudara katakan akan Tuhan bikin jadi. Amin. Haleluya. Saudara, pelajari 2 ayat yang menjadikan bibir dan kata-kata kita penuh kuasa Allah. Ayat pertama 2 Korintus 4 ayat 13. Itu ayat yang pertama, ya.
2 Korintus 4 ayat 13. Ayat yang kedua saya petik sebelumnya. 1 Korintus 2 ayat 4 dan ayat 5. Ya, saudara, orang yang bisa menghargai firman, orang yang bisa begitu percaya dan pegang adalah orang yang mempunyai roh kerendahan hati. Saudara yang datang tadi pagi, saya menjelaskan sedikit tentang jangan cuma rendah hati. Oh, itu bisa pura-pura, ya, itu gampang aja. Tapi kalau roh kerendahan hati itu tidak bisa pura-pura. Saya untuk pencitraan, saya menunjukkan rendah hati. Betul apa tidak? Saudara punya toko, saudara punya perusahaan, kayak apa saudara mau ngeladenin orang? Engkau begitu ramah. Beberapa perusahaan, beberapa toko menyediakan minuman gratis, snack gratis. Saudara, kalau saudara mendarat di satu bandara yang merupakan hub dari satu airlines, perusahaan pesawat dari satu negara yang kaya. Oh, saudara transit di sana lebih dari 3 jam, saudara akan diputarkan ibu kota. Gratis. Sudah akan dikasih makan siang atau makan pagi atau makan malam. Kembalikan lagi ke bandara untuk melanjutkan penerbangan saudara. Berapa duit no problem buat mereka. Karena mereka pencitraan. Mereka mau mengatakan kami rendah hati. Anda adalah majikan kami. Anda adalah bos kami. Kami adalah pelayan Anda. Itu mudah kalau rendah hati. Anak-anak sudah mulai belajar. Tetapi kalau orang punya roh kerendahan hati, ini tidak bisa belajar. Ini tidak bisa belajar. Ini built in dari Roh Kudus. Ada di dalam. Dia sudah satu style, satu unit, satu perangkat dengan hidup kita, pribadi kita, tubuh kita. Ini yang kita harus minta. Seorang yang bisa mengerti firman adalah seorang yang mempunyai roh kerendahan hati. Dia tidak bisa bikin. Karena hatinya begitu dia masuk rumah Allah. Oh, belum, dia baru di dalam rumah. Dia sudah menyiapkan diri, berganti pakaian, mandi, dan menyiapkan kendaraan dan berangkat di jalan. Hatinya ini sudah kepingin ketemu dengan Tuhan. Tuhan sudah menengarai. Tuhan mengidentifikasi. Kamu seorang yang punya roh kerendahan hati. Jangan khawatir anakku. Nanti di gereja, aku akan membuat sesuatu yang istimewa kepada kamu. Jadi roh kerendahan hati ini tidak bisa saya coba, saya bikin, saya sandiwarakan. Tidak bisa. Kalau rendah hati saya bisa, Anda juga pintar, saya yakin. Tetapi kalau roh kerendahan hati, hati Tuhan bergetar karena orang yang punya roh kerendahan hati. Orang yang suka belajar. Membuang fahamnya, pengertiannya, logikanya, cenglinya sendiri, pinternya sendiri, harga dirinya sendiri, dan menundukkan dirinya kepada kebenaran firman. Oh, mesti orang ini rohnya rendah hati. Makanya Tuhan mudah berbicara kepada dia. Gampang Tuhan bicara. Gampang Tuhan mengerjakan sesuatu. Karena dia selalu bisa kerjasama dengan orang ini. Coba saya tidak punya roh kerendahan hati. Saya cuma bisa tampil pencitraan saja. Wah, Tuhan angel banget. Sulit sekali. Bikin sesuatu kecil pun buat saya sulit. Itu sebab setiap kita harus mempunyai roh kerendahan hati. Supaya kita bisa ngerti. Kalau saya tidak mengerti satu ayat atau beberapa urutan ayat, saya menjerit dan saya berseru kepada Bapa. Saya mengatakan, memang hamba ini orang yang bodoh Tuhan. Tapi tolong beri hikmat akal budi. Kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan, kata-kata marifat buat hamba. Tuhan membuka kepada saya. Kita harus menunjukkan bahwa kita tidak mampu. Supaya Tuhan menambahi kepada kita banyak hal. Pertama-tama kalau dia menambahi pengertian firman lebih dahulu. Kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Turunannya semua adalah luar biasa. Semua dimulai dari firman Tuhan. Makanya saya bilang heran dan bodoh sekali orang tidak bisa mengerti firman. Menunjukkan betapa sombong hatinya.
Itu sebab dia tidak bisa mengerti firman. Allah tidak mungkin berbuat apapun pada orang macam begini. Saya berdoa dan saya berharap jemaat ini tidak ada satu orang pun demikian. Semuanya mempunyai roh kerendahan hati. Supaya bisa nangkep. Oh, I get it. Ya, aku ngerti, aku faham. Saudara, kalau saudara bisa faham firman, maka itu akan mengalir keluar dari bibir saudara, mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan mujizat. Sembuhlah engkau, contoh ini. Diberkatilah aku. Tumpangi tangan anak saudara atau cucu saudara. Diberkatilah kamu. Seperti itu mengalir berkat. Benar dari mulut saudara. Saudara, oh itu semua yang jahat tidak akan terjadi pada aku. Coba, segala penguasa yang akan bikin jahat sama kau, stop sama Tuhan. Kalau perlu, singkirkan untuk selamanya oleh Tuhan. Itu sebab tidak main-main. Seorang yang mempunyai kata-kata bibir dan kata-kata yang penuh kuasa, itu hebat sekali. Dia mengalahkan banyak hal dalam hidup. Dia bisa menerima banyak hal dari Allah Bapa. Belajar. Kapan kita bisa pintar dan bisa mengerti roh kerendahan hati? Kalau kita tidak minta Roh Kudus, tidak mungkin. Kita ini lahir dalam dosa dan cacat. Lihat anak saudara yang baru lahir. Saudara bilang cantik, saya bilang cantik. Saudara bilang ganteng, ganteng. Orang bisa bilang kamu, wah kamu cantik, kamu, hei bayiku, kamu cakep sekali, kamu cantik. Saudara, tapi itu kita cacat. Semuanya kita cacat ini. Kita ini penuh cacat. Lahir di kandungan sudah cacat. Apalagi kalau orang tuanya yang ngandung. Tidak karu-karuan apalagi. Saudara. Mending tidak usah punya anak. Itu sebab Anda dan saya harus mengerti bahwa bagaimana Anda dan saya ini bisa punya roh kerendahan hati. Supaya Anda dan saya bisa menangkap semua pemberian dari Allah Bapa dalam hidup saudara. Amin. Yakinkan diri saudara. Atau engkau tidak dapat yang bagus. Saya berharap jemaat ini mendapat yang luar biasa. Amin. Yakin demikian? Beri jabat tangan seseorang, katakan, Anda dan saya mendapat yang luar biasa dari tangan Tuhan. Haleluya. Itu sebab miliki roh rendah hati. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Para kekasih, jadikan bibir dan kata-kata kita penuh kuasa Allah. Setuju demikian? Nah, ayat tadi yang kita sudah baca ya saudara. Nah, ada kalimat yang perlu saya mensitir dan saya perlu mengcopy dari Alkitab bahasa Inggris. Dari 2 Korintus 4:13 tadi. I believe and therefore I spoke. Aku percaya, itu sebab aku sudah katakan. Jadi begitu aku percaya, aku tidak mau nyimpen. Aku tidak mau menabung itu semua kepercayaanku kayak nabung duit aja. Begitu aku percaya, I believe and therefore I spoke. Itu sebab langsung aku ucapkan. Karena itu akan terjadi. Jadi kalau saudara mempercayai sesuatu, saudara sudah membutuhkannya, dan itu persis untuk kasus saudara, untuk problema saudara, maka saudara harus segera memperkatakannya. Tuhan, saya tidak mau menunda. Saya mau katakan sekarang. Dalam nama Yesus. Ini. Saudara mau demikian? Saudara bisa demikian? Maka apa yang diucapkan dari hati yang suci akan sangat luar biasa khasiatnya. Amin. Itu sebab semua katakan, saya harus berkomitmen mengeluarkan kata-kata suci yang menghasilkan hidup mulia. Amin. Kalau saudara punya teman, kata-kata yang tidak bagus, mau merusak iman saudara, mau menyeret saudara keluar dari Tuhan, dari hadirat Tuhan, membuat saudara yang sudah rajin, yang sudah ditata oleh Tuhan sang batu penjuru, begitu najis, begitu baik,
dan engkau mau coba untuk dijegal, untuk disingkirkan dari Tuhan, oh, saya minta kau harus keluar keberanianmu. Dan engkau harus berkata, aku tidak sudi dengan kamu.